Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Trivana Arista Buamona dengan NPM 022723. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari part pertama sampai part terakhir. Yuk sini simak videonya. Teknik analisis data, metode penelitian fenomenologi. Pengertian metode penelitian fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang menempatkan fokus utama pada pemahaman pengalaman hidup manusia dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pehopmodi, yang berarti apa yang tampak atau muncul, dan logis yang berarti ilmu atau studi. Dengan demikian, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang tampak bagi kesadaran. Fenomenologi berusaha mengungkapkan esensi pengalaman, yaitu inti dari pengalaman yang dimaknai individu secara subjektif. Metode ini menetapkan pengalaman manusia sebagai titik pusat penelitian, bukan sekedar data yang diukur atau diuji secara statistik. Analisis data fenomenologi tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengategorikan data, tetapi juga melibatkan interpretasi yang mendalam untuk menemukan tema-tema sentral yang menggambarkan pengalaman partisipasi. Fenomenologi berasal dari gagasan Edmund Husserl 1895 sampai 1938 yang menggambarkan prinsip bahwa untuk memahami realitas kita harus kembali ke Das Ding Anschaffte. Prinsip-prinsip utama yang meliputi yang pertama yaitu Hypothesis. Penelitian harus menahan atau menyampaikan asumsi, pandangan, dan pengalaman pribadi agar tidak mengaruh interpretasi data. Ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dan keterbukaan terhadap pengalaman partisipan. Yang kedua, intentionalitas. Setiap pengalaman manusia selalu diarahkan pada sesuatu. Oleh karena itu, analisis harus menangkap makna yang ditujukan oleh subjek terhadap fenomena yang dialaminya. Yang ketiga, reduksi. Fenomenologi proses menyaring data untuk menemukan hakikat esensi dari suatu pengalaman. Ini dilakukan melalui tahap-tahap refleksi yang mendalam dan berulang-ulang. Yang berikutnya, yang kedua, tujuan dan manfaat analisis data fenomenologi. Yang pertama yaitu untuk memanggil esensi pengalaman manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana individu memberi makna pada pengalamannya. Yang ketiga, untuk menyajikan gambaran yang jujur dan valid mengenai pengalaman manusia yang dapat digunakan untuk pengembangan teori atau praktik. Yang ketiga, langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama, membiasakan diri dengan data penelitian mulai dengan membaca seluruh transkrip, wawancara, atau dokumen secara berulang-ulang tanpa menghakimi. Tujuannya adalah untuk merasakan secara intuitif setitas dan isi pengalaman yang disampaikan
disampaikan narasumber. Pada tahap ini, penelitian mulai menuliskan catatan refleksi yang bersifat deskripsi dan pribadi untuk menangkap kesenangan pertama dan hal-hal penting yang muncul. Yang kedua, menandai unit makna. Langkah berikut ini adalah mengidentifikasi potongan-potongan teks atau kalimat, phrase, atau pernyataan yang mengandung makna penting terkait pengalaman yang sedang diteliti. Potongan ini disebut unit makna. Penelitian biasanya memberikan kode atau label untuk setiap unit makna. Misalnya kata kunci yang menggambarkan inti pengalaman. Kesimpulan dari materi ini yaitu dapat diambil dari teknik analisis data metode penelitian fenomenologi, yaitu teknik analisis data dalam metode penelitian fenomenologi adalah proses yang sistematik dan relevatif untuk menggali esensi pengalaman manusia. Penelitian harus mempunyai sensitivitas tinggi terhadap data, kemampuan untuk membuka diri atau approach, dan kecermatan dalam mengidentifikasi tema dan makna. Dengan pemahaman mendalam dan pelaksanaan yang tepat, penelitian fenomenologi dapat memberikan kontribusi besar dalam membuka wawancara baru dan memahami kenyataan dari perspektif manusia yang sebenarnya. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu teknik analisis metode etnometodologi. Etnometodologi adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang pertama kali dikembangkan oleh Herodot Graphical pada tahun 1960-an. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membentuk dan memelihara struktur sosial melalui tindakan dan interaksi mereka. Etnometodologi berfokus pada praktik sosial yang tidak terlihat, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan tanpa disadari oleh individu, namun sangat penting dalam membentukkan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menantang metode tradisional dalam ilmu sosial yang cenderung lebih terstruktur dan mengabaikan praktik sosial sehari-hari. Sebagai salah satu pendekatan yang bersifat fenomenologis, etnometodologis tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam interaksi sosial, tetapi juga untuk memahami cara orang bisa atau bukan ahli teori sosial melihat, memahami, dan memberi makna terhadap dunia sosial mereka. Oleh karena itu, etnometodologi berfokus pada pengalaman dan perspektif individu yang memungkinkan pemahaman tentang cara individu merespon dunia mereka tanpa perlu mengandalkan teori sosial yang telah mapan. Landasan teori etnometodologi. Teori etnometodologi berakar pada fenomenologi yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia. Etnometodologi mengaku bahwa individu memiliki pemahaman tentang dunia sosial mereka yang dibentuk melalui interaksi dengan orang lain, serta melalui interpretasi mereka terhadap dunia sosial.
dunia sosial tersebut. Dalam konteks ini, etnometodologi menolak pemikiran bahwa dunia sosial adalah sesuatu yang dapat dipahami hanya melalui kategori teoritis yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, etnometodologi menekankan pada pentingnya pemahaman yang muncul dari praktik sosial sehari-hari yang diakui oleh individu. Grant Fickle menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus dibangun dan dipertahankan. Setiap individu berperan dalam membentuk struktur sosial ini melalui tindakan-tindakannya, dan tindakan ini seringkali bersifat otomatis tanpa disadari sepenuhnya oleh individu yang melakukannya. Oleh karena itu, etnometodologi bertujuan untuk menggali cara individu membuat dunia sosial mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dunia sosial ini dipahami dan diterima oleh anggota masyarakat. Teknik analisis dalam etnometodologi yaitu melibatkan berbagai teknik analisis yang berfokus pada pengamatan terhadap praktek sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menggali bagaimana individu memahami dunia mereka dan bagaimana struktur sosial tercipta melalui interaksi tersebut. Berikut adalah beberapa teknik utama dalam analisis etnometodologi. Yang pertama yaitu analisis dokumentasi. Analisis dokumentasi dalam etnometodologi terhadap dokumentas atau bukti yang dihasilkan dari interaksi sosial. Dokumen yang dimaksud dapat berupa percakapan, catatan tertulis, foto, rekam, video, atau data lainnya. Kumpulan dari materi ini yaitu teknik analisis dalam etnometodologi memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu memahami dan mengatur dunia sosial mereka melalui interaksi sehari-hari, dengan fokus pada praktik sosial yang tidak terlihat. Etnometodologi membuka pemahaman tentang struktur sosial yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami cara individu berinteraksi dan menciptakan makna dalam kehidupan sosial mereka. Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sosial, etnometodologi tidak hanya memperluas cakrawan teori-teori sosial yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman baru mengenai dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut masuk pada materi berikutnya yaitu tentang teknik analisis data metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digambarkan untuk mempelajari dan memahami kehidupan, budaya, kebiasaan, dan perilaku suatu kelompok atau komunitas secara mendalam. Melalui keterlibatan langsung dapat dengan kelompok tersebut, etnografi berasal dari kata Yunani ethnos atau bangsa atau suku, dan graphed atau menulis, sehingga secara
Harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Etnografi sebagai metode tertua dalam riset kualitatif sangat penting untuk penelitian-penelitian sosial yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama menggali atau meneliti fenomena sosial, yang kedua data tidak struktur, yang ketiga kasus atau sampel sedikit, dilakukan analisis data dan interpretasi data tentang arti dari tindakan manusia umat accounting. Etnografi mencari penjelasan baik aspek eksplisit budaya atau bagaimana semua anggota menyadari dan menerima, dan elemen lainnya di luar kesadaran. Metode ini merupakan pendekatan favorit untuk penelitian antropologi sejak 100 tahun yang lalu, di mana umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi peran ritual-ritual dan kepercayaan pada populasi yang diteliti. Morset 1992. Ada dua dasar yang dapat dipakai dalam mengumpulkan data etnografi, yaitu interpretivisme dan interaksionisme. Interpretisme diperkenalkan sekitar tahun 1930-an sampai 1940-an sebagai reaksi terhadap impresi logika dan instrumental rasio, dan sebagai pendekatan yang menyertai fenomenologi. Menurut Scott 1967, pendekatan ini berfokus pada pengetahuan umum tentang bagaimana masalah manusia. Selain itu, pendekatan interpretasi fenomenologi mencari dan mengenal diri dan kehidupan sosial dalam kelompok. Strateg 1981. Symbolic interactions adalah pendekatan teoritas kedua yang menurut Bloomart 1960-an mempunyai 3 maksud, yaitu yang pertama, seseorang beraksi ke arah objek dan berdasarkan pada arti dari objek itu terhadap dirinya. Yang kedua, arti tersebut berasal dari hasil interaksi, misalnya komunikasi. Yang ketiga, arti dibangun melalui proses interpretif. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik analisis data, metode hermeneutika. Metode kualitatif dan penelitian interpretasi seringkali mengandalkan analisis hermeneutika yang mengandung asumsi bahwa fenomena dalam dunia sosial hanya dapat dipahami dalam konteks sejarah dan budaya yang lebih luas di sekitarnya. Analisis data yang dihasilkan dari pertimbangan penuh hermeneutika memiliki potensi besar dalam bidang-bidang seperti sosiologi, antropologi, budaya dan sosial, psikologi, teori dan filosofi, dan bidang-bidang yang lebih terpaham seperti penelitian dan pendidikan keperawatan. Untuk mengetahui tentang metode hermeneutika lebih dalam, saya akan memberikan teman-teman pembahasan mengenai konsep umum. Hermeneutika perannya dalam menginformasikan metode kualitatif dan pentingnya filsafat hermeneutika dalam proses penelitian kualitatif. Apa sih hermeneutika itu? Dalam bentuknya yang paling sederhana, hermeneutika muncul sebagai sebuah teori dan metodologi penafsiran, khususnya teks dan konteks simbolik. Tradisi hermeneutika yang berakal pada tradisi filsafat kuno
telah berkembang menjadi landasan dalam ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Perkembangan histori hermeneutika dapat ditelusuri kembali ke pengguna awalnya dalam menafsirkan kitab suci agama dan teknik-teknik hukum. Sering berjalannya waktu, hermeneutika berkembang melalui batas-batas tersebut, berubah menjadi sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tindakan hanya teks-teks tertulis, tetapi juga narasi lisan, fenomena budaya, dan bahkan praktik-praktik sosial. Perkembangan ini mencerminkan pengakuan yang semakin besar terhadap kompleksitas dan multidimensi pemahaman dan komunikasi manusia. Inti dari hermeneutika adalah konsep lingkaran hermeneutika. Ide dasar ini menyatakan bahwa memahami sebuah teks atau ekspresi simbolis melibatkan interaksi dinamis antara interpretasi, komponen-komponen individu, dan pemahaman secara keseluruhan. Sebagai contoh, ketika menafsirkan sebuah novel, pemahaman seseorang terhadap satu bab diperkuat oleh konteks yang lebih luas dari keseluruhan narasi, dan pemahaman menyeluruh ini pada gilirannya mempengaruhi interpretasi setiap bab. Proses melingkar ini menggarisbawahi sifat pemahaman yang berulang, di mana setiap langkah menginformasikan dan diinformasikan oleh langkah lainnya. Hal ini menentang gagasan penafsiran yang linear dan langsung. Sebaliknya, menunjukkan bahwa pemahaman kita pada dasarnya bersifat subjek dan dipengaruhi oleh prasangka dan konteks spesifik dari teks. Apa itu penelitian hermeneutika? Penelitian hermeneutika adalah metode penelitian kualitatif yang menekankan analisis interpretasi terhadap teks, komunikasi, dan interaksi manusia. Berakal pada tradisi hermeneutika, pendekatan ini berkaitan dengan pemahaman makna yang tertanam dalam teks, kata-kata yang diucapkan, tindakan sosial, dan bahkan artefak budaya. Pendekatan ini beroperasi dengan prinsip bahwa makna-makna ini tidak terbukti dengan sendirinya, tetapi dibangun dan ditransferkan dalam konteks sejarah, budaya, dan pribadi tertentu. Kesimpulan dari materi ini yaitu teknik analisis data dengan pendekatan hermeneutika merupakan metode interpretasi dan berkah pada tradisi filsafat dan sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hermeneutika tidak sekedar menafsirkan teks secara literal, tetapi mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik teks, ucapan, tindakan sosial, maupun fenomena budaya dengan mempertimbangkan konteks histori dan budaya yang melingkupinya. Melalui prinsip lingkaran hermeneutika, pemahaman dikembangkan secara dinamis antara bagian dan keseluruhan, memungkinkan penelitian mendapatkan pemaknaan yang lebih dalam terhadap realitas sosial. Lanjut materi selanjutnya yaitu teknik analisis metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang berasal dari adaptasi metode etnografi
metode etnografi tradisional ke dalam konteks dunia digital atau lingkungan virtual. Kata etnografi merupakan gabungan dari kata internet dan etnografi yang mencerminkan fokus penelitian ini pada komunitas daring. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Konzert pada akhir tahun 1990-an dan kini menjadi salah satu metode penelitian dalam studi perilaku digital, pemasaran online, serta kajian budaya internet. Kesimpulan dari materi ini yaitu etnografi merupakan metode penelitian kualitatif modern yang sangat relevan dan era digital. Berasal dari pengembangan etnografi tradisional. Etnografi memungkinkan penelitian untuk memahami perilaku, budaya, dan interaksi manusia dalam komunitas online melalui pengamatan aktivitas digital seperti diskusi forum, media sosial, blog, dan platform daring lainnya. Tujuan utama etnografi adalah untuk mengeksplorasi budaya digital, menganalisis pola perilaku pengguna, mengidentifikasi kebutuhan komunitas, serta memahami bagaimana identitas digital terbentuk dan berkembang. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sistematik, melalui dari pemilihan topik, perencanaan, pengumpulan dan analisis data hingga pelaporan hasil dengan tetap memperhatikan etika penelitian digital. Etnografi memiliki kelebihan seperti efisiensi, waktu, dan biaya, akses ke data yang beragam, serta kemampuan untuk meningkatkan komunitas yang sulit dijangkau secara langsung. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan seperti kesulitan memverifikasi identitas pengguna, risiko biasa, dan tantangan dalam menjaga etika penelitian di dunia maya. Itu saja materi singkat dari saya. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.